Halo semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk tes CPNS dan tes kedinasan. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja simak di video kali ini ya. Tokoh yang merancang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta semboyannya adalah, di sini lambang dan semboyan. Semboyan itu berarti Bhinneka Tunggal Ika, sementara lambang itu Garuda Pancasila. Kita lihat di sini siapa saja. Ada Sultan Hamid II, Sultan Hamid I, Insinyur Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Tokoh yang merancangnya itu adalah Sultan Hamid II. Kenapa Sultan Hamid II? Karena pada saat itu beliau ditugaskan oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan lambang negara. Nah, terus pada tanggal 10 Januari, kita tulis di sini 10 Januari tahun 1950 pada saat itu ya, dibentuklah Panitia Lencana Negara di sini. Panitia Lencana Negara. Untuk apa Panitia Lencana Negara ini? Itu adalah sebagai panitia teknis perancang lambang negara. Kita tulis di sini perancang lambang negara. Selanjutnya apa? Nah, setelah dibentuk perancang lambang negara ini, itu dilakukan sayembara untuk membuat rancangan lambang negara. Nah, ketika udah dilakukan sayembara itu, terpilih dua rancangan lambang negara yang terbaik, yaitu milik Sultan Hamid II ya, kita tulis di sini Sultan Hamid II, dan satu lagi itu milik Muhammad Yamin. Terus kedua rancangan ini dia diusulkan kepada pemerintah. Terus pemerintah itu memutuskan bahwa rancangan Sultan Hamid II lah yang menang ya di sini. Kenapa? Karena pada rancangan Muhammad Yamin beliau itu menyertakan ini sinar matahari ya, lambang sinar matahari. Kita tulis aja sinar matahari. Ada apa dengan sinar matahari ini? Jadi sinar matahari ini itu memperlihatkan pengaruh Jepang di sini, makanya milik Muhammad Yamin itu tidak terpilih ya. Karena dianggap dia itu masih memiliki pengaruh dari Jepang. Terus yang menang kan itu Sultan Hamid II ya rancangannya. Nah, di sini itu melalui beberapa kali penyempurnaan ya, dan beberapa kali masukan juga. Ini kita tulis aja penyempurnaan. Nah, singkat waktu, setelah beberapa kali penyempurnaan ini, akhirnya terciptalah lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Terus semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi tokoh yang merancangnya itu adalah Sultan Hamid II. Jawabannya adalah A. Faktor utama yang mempercepat perpindahan agama Hindu-Buddha menjadi agama Islam di Nusantara adalah, kita lihat tulis di sini, runtuhnya Kerajaan Majapahit, para pedagang Islam pandai berdagang, tidak adanya sistem kasta dalam Islam, adanya Serambi Makkah di Indonesia, peperangan antara Islam dengan pengikut Hindu-Buddha. Faktor utama di sini. Jadi ada beberapa faktor yang mempercepat perpindahan agama Hindu dan Buddha ya. Nah, tapi faktor utamanya itu cuman ada satu, yaitu tidak adanya sistem kasta di dalam Islam. Kan di dalam agama Hindu dan Buddha itu menganut sistem kasta ya, untuk menjadi pembeda di antara masyarakat. Nah, dalam sejarah ini ya, sistem kasta khususnya di agama Hindu di sini itu dimulai sejak kemenangan bangsa Arya ketika melakukan invasi di India ya. Jadi pada saat itu bangsa Arya yang menjadi pemenang itu menganggap bahwa diri mereka paling unggul daripada bangsa India yang asli ya, penduduk pribumi asli di India. Kenapa? Karena warna kulit mereka itu lebih cerah daripada warna kulit penduduk asli bangsa India pada saat itu. Nah, bangsa Arya sendiri dia adalah pencampuran antara peranakan Persia dan Eropa, atau lebih dikenal sebagai Indo-Iran ya kalau di kita. Nah, sekarang faktor utamanya itu adalah tidak adanya sistem kasta di dalam Islam. Di dalam Islam semua sistem kasta itu hilang, tidak ada sistem kasta dalam Islam. Dalam Islam semua manusia itu sama di mata Tuhan gitu ya. Jadi Hindu dan Buddha, nah mereka kan ada sistem kasta. Penganut Hindu dan Buddha mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada pembeda tadi ya. Semua orang itu sama di mata Tuhan gitu. Jadi
jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menganut sistem trias politika dari Montesquieu, yaitu trias politika. Kita tulis dulu di sini trias politika. Nah, menurut trias politika dari Montesquieu ini, dia ada 3 sistem kekuasaan, yaitu eksekutif yang pertama, yang kedua itu adalah legislatif, yang ketiga itu dia yudikatif. Eksekutif itu dia dipegang oleh presiden sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian kalau legislatif dia yang bertugas untuk menciptakan undang-undang, peraturan dan lain sebagainya ya. Kalau di Indonesia dia dipegang oleh MPR, kemudian DPR, terus ada juga DPRD ya di sini. Satu lagi yudikatif. Kalau yudikatif itu dia adalah Mahkamah Agung ya, MA, terus Mahkamah Konstitusi, terus satu lagi Komisi Yudisial. Jadi di sini eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kita lihat di mana di sini ini ada edukatif, ada integratif. Ini jelas salah ya. Kalau edukatif itu dia pendidikan. Kalau integratif itu dia pelayanan ya. Sekarang kita lihat di sini eksekutif, yudikatif, Mahkamah Konstitusi. Oke, ini salah ya. Kemudian interaktif, eksekutif, integratif. Oke, ini juga salah. Kalau interaktif itu dia saling aktif satu sama lain ya. Kalau integratif yang tadi itu adalah pelayanan. Kemudian yang D, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu yang D. Kalau ini jelas salah ya. Komisi Yudisial dia masuknya ke lembaga yudikatif ya. Oke, jadi jawaban untuk soal ini itu adalah D. Pakta Warsawa didirikan dengan tujuan untuk Pakta Warsawa. Kita kenalan dulu nih sama Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa itu dia adalah aliansi militer negara-negara blok timur di wilayah Eropa Timur ya. Jadi di sini kita tulis aja aliansi militer blok timur ya. Blok timur di Eropa Timur. Kapan si Pakta Warsawa ini dibentuk? Dia dibentuk pada tanggal 14 Mei tahun 1955 ya. Tujuannya itu untuk apa? Dia itu untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur ya. Kita tulis aja di sini ya. Mengendalikan kekuatan militer di Eropa Tengah dan Timur. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran pengaruh Amerika Serikat. Jadi ini adalah tujuan dari Pakta Warsawa, yaitu mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Timur untuk mencegah penyebaran pengaruh Amerika Serikat. Oke, di sini ada beberapa negara ya atau anggota dari Pakta Warsawa ini, tapi di antaranya itu yang paling terkenal ada Uni Soviet pada saat itu, kemudian ada Jerman Timur, dan satu lagi ada di Polandia. Nah, kenapa di sini dinamakan Pakta Warsawa? Karena Pakta Warsawa ini dia ditandatangani atau disetujui pada tanggal 14 Mei 1955 di Polandia, tepatnya di kota Warsawa ya, Warsawa, Polandia. Makanya disebut Pakta Warsawa. Oke, kita lihat dulu yang A, pecahnya Perang Dunia II. Oke, ini jelas salah. Terus memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika. Nah, ini tujuan dari KAA ya, bukan dari Pakta Warsawa. Terus menjaga keamanan dan perdamaian di seluruh dunia. Oke, ini tugasnya dia adalah PBB. Terus mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO. Oke, NATO ini dia ada di dalam pengaruh Amerika Serikat. Nah, jadi berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kalau yang E, mempertahankan kerjasama agen-agen khusus organisasi pemerintah. Ini jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden sebagai kepala negara dalam hal kegentingan yang memaksa adalah pengertian dari, kita lihat dulu di sini ada Perda, ada Perpu, ada TAP MPR, ada PP dan ada Perpres. Oke, kita bahas dulu dari Perda. Jadi Perda itu dia adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi Perda ini dia peraturan daerah ya. Oke, kita lihat di sini peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dia terbagi jadi dua, ada yang provinsi, ada yang kabupaten atau kota. Kalau yang provinsi dia dibentuknya oleh DPRD provinsi. Kalau kabupaten atau kota dia DPRD kabupaten atau kota. Atas persetujuan siapa dia? Kalau DPRD provinsi atau dia peraturan daerah provinsi, dia atas persetujuan dari gubernur.
Kalau untuk perda di kabupaten atau kota, dia disetujui oleh bupati atau wali kota. Oke, kita lanjut ke Perpu nih. Perpu itu dia adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden ya. Ini namanya Perpu. Oke, berarti di sini jawabannya itu adalah yang B ya, Perpu. Kalau TAP MPR itu adalah ketetapan MPR atau putusan MPR. Di sini putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR ya. Sekarang ada PP. PP itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Nah, kalau PP ini adalah peraturan pemerintah. Jadi dia di sini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Ini sama ya dengan Perpu. Jadi Perpu sama PP dia ditetapkan oleh presiden. Bedanya kalau PP dia ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kalau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dia ditetapkan oleh presiden dalam keadaan yang memaksa gitu atau kegentingan ya. Nah, di sini berarti jawabannya itu yang tadi Perpu. Kalau Perpres itu adalah peraturan presiden ya, singkatan dari peraturan presiden. Jadi diselenggarakan atau diadakan atau dibuat ya oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Perpu. Oke teman-teman, sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya ya, and see you in the next video.